Me versus me. Pernahkah kita benar-benar berinteraksi dengan orang lain? Ketika kita melihat orang lain, yang kita lihat orang itu senyatanya, atau yang kita lihat adalah pikiran kita mengenai orang itu? Kita pahami dulu soal relasi, supaya relasi kita menjadi sehat. Ketika kita berrelasi dengan seseorang, ya, aku sombong ya, memperjuangkan ini, atau ini sebenarnya adalah jalan yang saya tidak tahu, karena hanya diri kita sendiri yang tahu. Jawaban ini kelihatannya tidak memuaskan mungkin ya, karena mungkin kita bertanya ke seseorang, bertanya ke pembicara, bertanya kepada orang yang mungkin kita anggap tahu, kita berharap kita dikasih tahu, oh kamu ini begini, kamu ini begitu, kamu sombong, ya tadi sombong gitu ya, kamu sombong, atau mungkin sebaliknya kamu, oh itu benar, itu adalah memperjuangkan. Tapi buat saya, kita berangkat dari tidak tahu dulu aja. Kita perlu berangkatnya dari tidak tahu, bukan dari tahu. Ketika ada orang yang bilang tahu mengenai hidupmu, maksudnya dia terus bilang, oh berarti itu adalah begini, oh ini berarti begitu. Kita perlu hati-hati dengan orang seperti itu. Karena yang tahu diri kita adalah diri kita sendiri. Tapi sayangnya selama ini kita punya pola bahwa orang lain lah yang tahu. Selama ini kita berharap ada orang yang ngasih tahu kita, kamu ini begini, kamu ini begitu. Kamu mesti menempuh jalan ini, kamu mesti menempuh jalan seperti itu. No. Kita mulai berangkat dari perspektif bahwa, berangkat dari ketidaktahuan dulu. Karena dengan kita merasa tidak tahu, maka kita akan tergerak untuk menyelidiki, untuk menelusuri lebih mendalam. Dirimu bilang, aku mesti memaafkan orang tuaku. Ya kan? Iya, itu benar, tapi bentar, tidak usah tergesa-gesa ke situ dulu. Kita perlu pahami lebih mendalam dulu seperti apa kondisinya, seperti apa yang sedang kamu alami, apa yang sedang kamu rasakan. Tentu akan lebih mudah kalau iya memang kamu mesti memaafkan, gini-gini, ya itulah tips-tips psikologi populer, istilahnya kan seperti itu kan. Tapi kita perlu keberanian dan kerendah hatian untuk menengok ke dalam diri kita. Dan kembali ke pertanyaan tadi, saya tidak tahu seperti apa. Tentu dirimu sendiri yang perlu merasakan, menengok ke dalam, benar nggak ya? Saya mengajak untuk terampil berinteraksi dengan pikiran dan perasaan tersebut. Yang lebih terpenting adalah bagaimana kondisi batin. Ini kan bicara soal relasi dengan orang tua, relasi dengan calon pasangan. Pernahkah kita benar-benar berrelasi dengan orang lain? Me versus me. Pernahkah kita benar-benar berinteraksi dengan orang lain? Ketika kita melihat orang lain, yang kita lihat orang itu senyatanya, atau yang kita lihat adalah pikiran kita mengenai orang itu? Kita pahami dulu soal relasi, supaya relasi kita menjadi sehat. Ketika kita berrelasi dengan seseorang, kita berrelasi dengan diri kita sendiri. Permasalahannya adalah kita berhadapan dengan diri kita sendiri. Pernahkah kita bermasalah dengan orang lain? Tidak perlu tergesa dijawab pertanyaan itu. Coba endapkan dulu. Pernahkah kita bermasalah dengan orang lain? Atau sebenarnya selama ini kita bermasalah dengan image sosok yang ada di pikiran kita mengenai orang lain. Pikiran kita terprogram memunculkan image kan. Aku dengan dirinya, ketika aku melihat dia, aku melihat pikiranku sendiri mengenai orang itu. Ya pada akhirnya kita berrelasi dengan diri kita sendiri. Dan selama ini sebenarnya saya lebih menekankan ke situ. Berrelasilah baik dengan dirimu sendiri sehingga relasimu dengan orang lain akan lebih sehat. Karena kalau tidak, yang terjadi relasi antar image.
relasi antar image. Bukan relasi senyatanya diri kita, tapi image bertemu image, dan itulah yang memunculkan konflik. Karena image yang kita munculkan di pikiran kita tentu sesuai dengan ekspektasi kita, sesuai dengan harapan kita, oh mesti seperti ini, mesti seperti itu. Makanya sedikit saja orang senyatanya itu tidak sesuai dengan image di pikiran kita, maka kita akan nggak nyaman. Ya, kembali ke menyadari pikiran, menyadari image itu. Dan terakhir, setiap relasi kita dengan orang lain, relasi kita dengan orang tua, relasi kita dengan anak, relasi kita dengan pasangan, itu seringkali memberitahu diri kita itu sebenarnya kayak gimana. Mari kita renungkan bersama hal itu. Yang seringkali luput dari perhatian kita adalah persoalan ini. Ketika berhubungan dengan seseorang, lalu dia meninggalkan dirimu, lalu kamu merasa wah sedih, marah, dan sebagainya. Yang luput dari perhatian adalah berarti kejadian seperti itu memberi pesan bahwa dirimu adalah orang yang sangat tergantung pada orang lain. Dirimu berarti adalah orang yang sulit untuk bisa nyaman dengan kesendirian. Jadi apapun yang terjadi di relasi itu sebenarnya cermin yang membuat kita melihat diri kita itu seperti apa. Jadi mari selesai ini kita bisa merenungkan berbagai permasalahan di relasi. Oh, ternyata itu cermin yang membuat kita mengenal diri kita. Dan mungkin apa yang dialami dirimu itu tadi sebenarnya adalah jalan, adalah panggilan, adalah pengingat yang memanggil untuk menengok dirimu sendiri. Gitu. Ya, itu sebatas jawaban saya yang mungkin tidak jitu jawabannya. Dan memang begitulah bagaimana saya selama ini menjawab, akan mengajak orang untuk menemukan jawabannya sendiri. Jadi begitu ya teman-teman ya. Dan saya juga ingin menyampaikan pesan di sesi Ajiku Ibu New. Sampai belibet sendiri ya. Di sesi Ajiku Ibu New, ya mungkin kamu tanya ke saya memberi saran, saya memberi jawaban. Tapi jangan menganggap saran dan jawaban saya itu adalah kebenaran yang senyatanya. Saya hanya mengajak setiap kita berani dan rendah hati untuk menemukan jawaban, untuk menemukan kenyataan senyatanya sendiri. Begitu.